Baik, sebelum kita mulai ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri, Kanita Zahia. Saya Mariza Taliana Hermawan. Nama saya Nadia Krisyanus Putri. Saya Alicia Bil Kristi. Aku Fiyotas Karjati. Pada kesempatan kali ini kami hendak mempresentasikan terkait ide bisnis kami, yaitu Road to Java Exhibition versi jajanan pasar khas Indonesia. Ide bisnis ini mulai muncul ketika kami melihat adanya permasalahan di sekitar kami, yaitu anak-anak muda pada saat ini banyak yang tidak pernah mencoba atau tidak mengetahui jajanan pasar khas Indonesia yang ada. Dimana tentunya kami sangat menyayangkan hal ini, karena budaya seharusnya kami jaga dan kami teruskan ke generasi berikutnya, harus kami saksikan perlahan memudar di generasi kami sendiri. Dan kami juga melihat banyak anak-anak muda sekarang jauh lebih excited untuk mencoba jajanan-jajanan viral seperti Buttertalk atau Dubai Chewy Cookie dibandingkan dengan jajanan pasar khas Indonesia. Tak hanya itu, kami juga mendapati bahwa ada permasalahan eksternal di mana para pedagang tidak tersebar secara rata dan meluas di seluruh Indonesia, sehingga banyak anak-anak muda tidak mengetahui jajanan pasar tertentu. Sehingga exhibition ini muncul menjadi salah satu ide bisnis yang berpeluang untuk memberikan edukasi serta pengalaman interaktif kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk dapat mengenal budaya Indonesia lebih lagi di jajanan pasar khas Indonesia. Exhibition ini diperlengkapi dengan sebuah kegiatan interaktif di mana ketika mereka memasuki exhibition, mereka akan masuk ke dalam sebuah ruangan imersif yang diperlengkapi dengan teknologi yang canggih, di mana mereka akan diberikan satu kartu atau kertas kosong dengan gambar polos. Mereka harus mewarnai gambar-gambar jajanan pasar tersebut dengan imajinasi mereka, dan ketika sudah selesai mereka dapat men-scan QR yang ada untuk melihat hasil karya mereka di tampilan LED yang ada. Dan ketika sudah seperti itu, mereka bisa berfoto dengan hasil mereka masing-masing. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, mereka akan masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan visual-visual, elemen visual terkait jajanan pasar, yang disertai dengan fun fact serta history-history dari jajanan pasar tersebut. Dan di akhir mereka akan dapat langsung mencoba mencicipi jajanan-jajanan pasar yang ada di food court yang kami sediakan untuk bekerja sama dengan para UMKM yang menjual jajanan pasar yang ada. Di food court ini mereka dapat langsung mencicipi dan juga membeli jajanan pasar yang telah mereka lihat selama mereka berada di dalam exhibition. Adapun fitur-fitur yang mendukung di dalam exhibition ini adalah spot-spot foto yang estetik yang kami yakin anak-anak muda pasti suka. Kemudian juga fitur di mana ada food court di mana mereka dapat mencicipinya secara langsung. Kemudian juga ada teknologi yang kami gunakan untuk bisa memberikan pengalaman yang jauh lebih interaktif, dan juga untuk memperluas pasar kami mengadakan exhibition ini Road to Java, di mana tidak hanya berfokus di satu kota saja, tetapi exhibition ini akan berpindah ke kota-kota lainnya di sekitar Pulau Jawa untuk menjangkau anak-anak muda lebih lagi. Untuk target marketnya sendiri, kita adalah Gen Z, terutama mahasiswa, lalu pecinta kuliner dan juga budaya, lalu kita juga menargetkan sekolah dan juga kampus. Untuk platform promosinya, kita menggunakan Instagram dan juga TikTok. Selanjutnya, untuk marketing strateginya, kita menggunakan sosial media sebagai media promosi kita, lalu kita berkolaborasi juga dengan influencer ternama dan juga content creator agar acara kita ini semakin dikenal oleh masyarakat luas. Dan kita juga bekerja sama dengan sekolah dan juga kampus. Lalu yang terakhir, kita pastinya mengupload konten interaktif dan juga yang pastinya mengikuti tren agar Gen Z itu makin tertarik dengan acara kita. Berikut saya akan menjelaskan trend market. Nah, trend market ini ada dua. Yang pertama, meningkatnya tren cultural immersion di Indonesia tahun 2025. Para ahli menyatakan 58,97% wisatawan akan lebih tertarik untuk merasakan pengalaman budaya yang lebih mendalam. Sehingga exhibition ini menjadi jawaban bagi anak-anak muda untuk mendapatkan pengalaman budaya yang lebih menarik, edukatif, serta menarik. Yang kedua, ada
pengguna media sosial bagi Gen Z yang sangat tinggi. Hasil survei Jakpad menyatakan bahwa Instagram menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh Gen Z di Indonesia. Sedangkan TikTok berada di posisi kedua, sehingga penggunaan media sosial Instagram dan TikTok dinilai sesuai untuk menjangkau target audiens utama exhibition ini. Berikutnya ada business model canvas, yaitu ada key partners, pedagang jajanan pasar kas Indonesia, sponsor, vendor teknologi imersif, pemerintah. Lalu di key activities ada mengadakan exhibition sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya. Lalu ada melakukan road tour keliling Pulau Jawa untuk memperluas jangkauan pasar. Yang terakhir ada melakukan promosi melalui media sosial. Lalu ada key resources, yaitu media sosial, teknologi imersif, dekorasi dan pajangan exhibition, tempat pameran, tim kreatif, dan operasional. Lalu ada cost structure, yaitu biaya sewa tempat, biaya teknologi imersif, biaya dekorasi dan operasional exhibition, biaya transportasi untuk road tour, dan biaya promosi dan pemasaran. Lalu ada value proposition, yaitu memberikan pengalaman belajar yang unik, interaktif, dan menyenangkan mengenai jajanan pasar khas Indonesia. Pengunjung tidak hanya mendapatkan edukasi, tetapi juga dapat langsung mencoba dan menikmati jajanan pasar tradisional. Lalu ada menjadi platform yang membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Lalu ada customer relationship, yaitu menghadirkan games dan aktivitas interaktif, mengadakan workshop yang menarik bagi generasi muda, lalu membangun interaksi aktif melalui media sosial. Lalu ada channels, yaitu media sosial berupa Instagram, TikTok, dan X. Lalu influencer dan content creator, dan juga kerjasama dengan sekolah dan kampus. Lalu ada revenue stream, yaitu penjualan tiket masuk, sponsorship dan kerjasama brand, penjualan makanan melalui kerjasama dengan UMKM, dan juga penjualan merchandise exhibition. Dan terakhir ada customer segments, yaitu pelajar, mahasiswa, generasi Z, pencinta budaya, dan kuliner tradisional. Kita akan masuk ke dalam analisis SWOT. Pada bagian strength atau keunggulan, exhibition ini memiliki konsep yang unik loh, karena menggabungkan edukasi budaya dengan pengalaman yang interaktif dan menarik. Selain itu, acara ini juga mendukung UMKM lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan dengan adanya Road to Java. Jangkauan pengunjung menjadi lebih luas, sekaligus memberikan pengalaman baru yang menarik bagi generasi muda. Pada bagian weakness atau kelemahan, exhibition ini memiliki biaya operasional yang cukup tinggi, mulai dari transportasi, dekorasi, hingga kebutuhan acara lainnya. Selain itu, pelaksanaan road tour di beberapa kota juga membutuhkan koordinasi yang kompleks agar setiap acara dapat berjalan dengan lancar dan terorganisir. Selanjutnya, kita masuk kepada bagian opportunities atau peluang. Exhibition ini memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintahan dalam mendukung pelestarian budaya lokal. Selain itu, acara ini juga dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap jajanan dan budaya tradisional Indonesia. Kedepannya, exhibition ini juga berpotensi berkembang menjadi festival budaya tahunan loh, dengan workshop, pertunjukan, dan berbagai aktivitas interaktif lainnya. Selanjutnya adalah threats atau ancaman-ancaman yang dapat terjadi. Yang pertama adalah kenaikan biaya operasional dan bahan baku dapat memengaruhi harga jual tiket maupun harga jual jajanan pasar yang ada di dalam exhibition. Yang kedua, persaingan dengan hiburan dan juga jajanan modern seperti tren makanan viral serta berbagai hiburan modern lainnya seperti mall, konser, dan juga festival lainnya. Ketiga, perbedaan minat dan juga ketertarikan masyarakat di setiap kota dapat saja berbeda, sehingga berisiko memengaruhi jumlah pengunjung. Dan yang keempat adalah cuaca dan kondisi lokasi road tour di setiap daerah dapat memengaruhi kelancaran dan juga kenyamanan exhibition ini.
Selanjutnya, kami akan menganalisis menggunakan pastel dan di sini kami mengambil 3, yaitu teknologi, sosial, dan juga ekonomi. Yang pertama, teknologi. Penggunaan teknologi imersif ini menjadi salah satu faktor penting dalam exhibition ini karena dapat memberikan pengalaman visual yang lebih realistis, interaktif, dan juga menarik bagi pengunjung. Ancamannya adalah biaya penggunaan teknologi imersif ini yang cukup tinggi serta resiko gangguan teknis saat exhibition berlangsung. Peluangnya adalah aktivitas interaktif dan juga penggunaan media sosial yang menarik perhatian sekaligus meningkatkan promosi exhibition kepada generasi muda. Selanjutnya, yang kedua adalah ekonomi. Exhibition ini bekerja sama dengan UMKM jajanan pasar tradisional Indonesia untuk membantu memperluas pasar dan juga meningkatkan pendapatan para pedagang. Ancamannya adalah tingginya biaya operasional serta kenaikan harga bahan baku dapat memengaruhi harga jual jajanan pasar dan pengeluaran exhibition. Dan peluangnya, terbukanya peluang kerjasama ini dengan brand, sponsor, maupun pemerintah dalam mendukung ekonomi kreatif dan juga pelestarian budaya lokal. Selanjutnya yang ketiga adalah sosial. Exhibition ini berkaitan erat dengan gaya hidup dan pola pikir generasi muda terhadap budaya kuliner tradisional di Indonesia. Ancamannya adalah banyak anak muda lebih tertarik pada jajanan viral dan memiliki minat yang berbeda-beda di setiap daerah. Dan peluangnya adalah exhibition ini dapat meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap budaya lokal melalui konsep edukasi yang modern, interaktif, dan juga menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami mengharapkan penuh dukungan dan juga doa dalam pelaksanaan exhibition jajanan tradisional di Indonesia, Road Tour Java dari kelompok kami. Terima kasih banyak.